Nama saya Lutbiani Feti Oktaverina, biasa dipanggil Ovel. Jadi dalam kesempatan ini, Ovel mau sharing dengan teman-teman gimana cara mengatasi rasa bosan selama di rumah aja. Kan kita lama banget nih, nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-kemana kan ya, harus tetap stay di rumah, ya kan ya. Jadi dari Ovel mau share mengenai cara tetap produktif dengan hobi kita di rumah aja gitu. Jadi bisa dilihat kan di sini ada poster-poster gini nih. Udah ketahuan banget hobinya Ovel itu berkaitan dengan anime. Nah, jadi gimana kita produktif hanya dengan anime? Kan kelihatannya kayak cuma duduk nonton doang kan. Kok bisa produktif? Jadi pertama, anime itu kan pakai dubbing bahasa Jepang. Untuk teman-teman yang nggak nonton di TV, kalau dia nonton di TV kan udah pasti di dubbing bahasa Indonesia kan, kayak Doraemon kayak gitu. Nah, kalau kita nonton dalam dubbing bahasa asli atau bahasa Jepang terus dengan subtitle bahasa Inggris, benefitnya ada dua. Kita bisa belajar bahasa Jepang sekaligus bahasa Inggris. Nah, karena kalau kita cuma lihat dan nonton dengan subtitle bahasa Indonesia doang, ya bisa disebut itu cuma sekedar nonton. Jadi kita nggak bisa belajar lagi gitu kan. Nah, terus yang kedua, tergantung sama ketertarikan teman-teman juga bisa belajar dari anime. Untuk teman-teman yang tertarik sama ilmu fisika misalkan ya, teman-teman bisa belajar dari aplikasi ilmu fisika, ilmu kimia sehari-hari itu di anime Dr. Stone. Jadi itu tuh kan tentang survival gitu kan, di dunia yang masih kayak zaman batu gitu, tapi dia udah bawa pengetahuan dengan pengetahuan fisika, kimia, sains dan lain-lain yang udah maju gitu. Nah, untuk membantu teknologi di zaman batu tersebut. Nah, terus yang berikutnya, produktif dengan anime itu ada lagi dengan hobi cosplay. Nah, cosplay nih, teman-teman tahu nggak, cosplay itu dari sisi psikologis itu ada bagusnya loh. Jadi cosplay itu kan kita memerankan sebuah karakter. Nah, disinilah bagusnya, karena dengan berperan sebagai orang lain, sebagai karakter-karakter favorit kita kan bisa menjadi siapapun yang kita mau tanpa mempedulikan identitas asli kita gimana. Kayak kalau kita di event-event anime gitu kan banyak tuh yang cosplay jadi kucing lah, jadi apa, jadi Naruto, jadi siapa, tergantung siapa karakter yang di cosplayin kan. Nah, ini tuh cosplay itu ya bisa jadi sebagai media ekspresi diri. Nah, ekspresi diri, lalu juga ekspresi pelepasan lah intinya biar kita nggak selalu terkekang dengan rutinitas kayak gitu. Terus juga dengan cosplay, produktifnya kalau di rumah aja adalah kita belajar bikin kostum. Nah, cosplay itu kan perlu kostum, perlu aksesoris, dan untuk beberapa karakter itu kan perlu properti itu. Nah, dari kita di rumah aja, kita bisa belajar untuk kostum. Itu kan biasanya kalau cosplay itu ada yang pakai bikin sendiri, terus ada yang beli. Nah, ini nih biasanya yang mahal banget, soalnya kan beli wig bla 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 juga kan. Nah, lalu yang ketiga itu ada yang rental. Kalau Ovel itu biasa yang rental, soalnya Ovel nggak bisa bikin dan nggak kuat beli. Nah, terus kalau di rumah aja kayak gini, kita bisa dengan produktif itu dengan yang pertama tadi, bikin kostum. Jadi ini tuh perlu kemampuan menjahit kan ya. Tapi kalau untuk yang masih nggak tahu jahit gimana kan bisa belajar juga, atau waktunya banyak kan ya di rumah aja gitu. Nah, tuh jadi dengan menjahit juga. Terus yang berikutnya juga bisa dengan bikin properti kan, kalau ada senjata kayak gitu bikin properti. Nah, terus
Kalau cosplay kan biasanya cuma di event-event doang. Nah sementara kita disuruh di rumah aja. Gimana dong? Apa dong wadahnya yang menampung kreativitas kita itu tadi? Jangan khawatir. Nah ada event yang namanya event online. Nah cosplay online, lomba cosplay online itu ada. Nanti Ovel kasih informasinya di description ya. Nah itu ada cosplay online, jadi teman-teman itu tinggal setor foto doang. Jadi teman-teman pakai kostum, make up, aksesoris. Nah, Ovel juga lupa tadi, kalau teman-teman suka cosplay kan bisa buat meningkatkan skill make up, terutama yang cewek-cewek, make up karakter apalagi. Nah itu tadi. Oke lanjut ya. Jadi kalau dari cosplay online itu tadi tinggal setor foto doang, nggak usah datang ke venue atau apa, namanya juga kan di lockdown ya kan. Nah gitu, jadi teman-teman bisa tinggal setor foto ke panitia. Nah dari situlah penilaiannya. Terus ada lagi, kalau teman-teman suka nih, tertarik sama menulis, nah kayak semacam mungkin berimajinasi gitu kan ya, dengan nah teman-teman bisa menggunakan tokoh-tokoh anime yang teman-teman inginkan untuk menulis cerita teman-teman. Nah nanti ada yang menampung juga, ada yang media yang menampung kreativitas teman-teman itu. Nah ada di fanfiction.net, lalu ada Asian Fanfics. Nah kalau teman-teman post cerita-cerita buatan teman-teman di situ, terutama kalau teman-teman postnya dalam bentuk bahasa Inggris, nah itu bisa dibaca oleh teman-teman dari fandom yang sama, dari fandom yang dari karakter anime yang teman-teman tulis tadi. Nah, itu bisa dari seluruh dunia gitu, jadi nggak cuma terbatas di Indonesia doang gitu kan. Lalu juga ada lagi kalau teman-teman suka menggambar. Nah kalau suka menggambar, teman-teman bisa bikin fan art, bisa bikin fan art, lalu mungkin bisa bikin doujinshi. Nah itu doujinshi fan art itu apa? Jadi kalau fan art itu semacam ya cuma gambar gitu ya, gambar kayak gini mungkin yang ditaruh di poster seperti ini. Nah kalau doujinshi itu teman-teman kayak bikin komiknya, manganya gitu, tapi sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan dengan karakter yang sudah ada. Oke, seperti itu. Misal kalau contohnya Naruto nih ya, Naruto kan di animenya dia menikah sama Hinata, terus punya anak Boruto dan Himawari kan ya. Nah terus Ovel misal pengen bikin doujinshi, karena Ovel nggak merasa klik gitu lah intinya, nggak merasa cocok dengan pairing antara Naruto sama Hinata itu tadi. Nah Ovel inginnya tuh Naruto sama Sakura misalkan ya. Ovel pengennya Naruto sama Sakura. Nah Ovel buatlah, kalau Ovel pengen bikin fanfiction ya, Ovel nulis cerita soal mereka berdua gimana, terus mungkin bisa dengan alternative universe di mana mereka nggak hidup di dunia ninja, tapi hidup di dunia normal kayak kita seperti ini. Mereka sekolah, mereka ke kampus kayak gitu. Terus mereka nanti si Naruto sama Sakura akhirnya menikah kayak gitu kan. Kalau di anime, di manga atau cerita aslinya itu kan nggak seperti itu. Nah jadi kalau di fanfiction itu terserah penulis, terserah kita. Terus kalau bikin fan art juga, kalau bikin fan art nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan buat kita gambar. Nah itu nanti bisa dipost di Pinterest apa ya bacanya gimana ya, Pinterest. Nah itulah pokoknya ya. Terus di Pixiv, di Tumblr kayak gitu. Terus juga ada dengan teman-teman bikin fan art seperti itu kan banyak nih teman-teman fandom anime itu juga tertarik untuk dibikinin fan art. Nah biasanya teman-teman juga bisa jadikan ini sebagai ladang uang. Gimana? Dengan post-post fan art bikinan teman-teman, gambaran-gambaran. Nah bisa teman-teman itu open commission. Jadi misal teman-teman pasang harga segini untuk bikinin gambar kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau ada customer yang datang lihat gambaran kita, oh bagus, aku pengen digambarin kayak gini dengan style seperti ini. Nah
bisa open commission dengan harga berapapun yang teman-teman inginkan gitu. Nah, bisa jadi cari duit juga kan di situ dengan skill gambar anime. Terus yang berikutnya itu tadi ada doujinshi. Doujinshi itu hampir sama kayak fanfiction, cuma kalau doujinshi itu bentuknya nggak hanya tulisan, tapi juga dalam bentuk komik. Jadi kita bikin komik yang komik atau manga ya istilahnya, yang menggambarkan cerita dengan karakter yang kita inginkan gitu, dengan storyline-nya sesuai kemauan kita gitu, nggak cuma fan art atau cuma fanfiction. Jadi doujinshi itu seperti itu penjelasannya. Terus ada lagi kalau untuk teman-teman yang tertarik sama dunia fotografi. Nah, tadi Ovel kan udah ada nih 2 ini nih di meja ya. Nah, ini tuh ada Gogeta dari Dragon Ball. Terus ini ada Kamen Rider Wizard. Nah, gimana cara menyalurkan hobi fotografi ke dalam lingkup anime? Nah, ada yang namanya figurin. Ini tadi namanya figurin ya teman-teman, namanya figurin. Jadi ada biasanya kontes-kontes kontes-kontes foto figurin Gundam seperti itu dengan pose-pose tertentu. Biasanya fotografer-fotografer itu dengan koleksi figurinnya ya bikin pose misalkan kayak gini. Aduh, tangannya. Nah, misalkan kayak gini terus difoto posenya kayak gini, terus nanti dikasih latarnya kayak gimana, terus dikasih efek seperti apa. Nah, setelah dilakukan proses mengedit itu tadi dan sudah selesai, udah bagus kan fotonya. Nah, itu nanti teman bisa setor ke panitia lombanya, tergantung gimana cara setornya ya. Bisa upload, bisa kirim email bla bla bla, tergantung ketentuannya. Nah, terus kalau teman-teman yang masih awam sama sekali, nggak ngerti anime itu apaan sih, anime itu gimana sih, menariknya apa, tapi punya ketertarikan buat memulai nonton anime, memulai mengenal anime gitu. Nah, ada 3 step yang Ovel anjurkan buat dilakukan ya. Yang pertama adalah teman-teman memilih ingin nonton movie dulu. Movie itu kan yang cuma sekedar film gitu doang kan. Nah, atau nonton anime seasonal. Anime seasonal itu ya, jadi di Jepang itu kan ada 4 musim. Spring, summer, fall, winter ya. Iya benar. Nah, anime itu diproduksi sesuai dirilis setiap musim. Jadi ada yang namanya anime rilisan musim panas misalnya. Oke, itu berarti anime summer 2019 misalkan. Nah, kayak gitu. Jadi dalam satu musim itu ada 12 episode anime. Nah, teman-teman bisa mulai dari situ. Kalau biasanya untuk teman-teman yang masih memulai untuk pengen tahu anime itu jarang dari mereka yang langsung nonton anime yang banyak banget episodenya, kayak semisalkan Detektif Conan atau One Piece yang udah 900-an lebih kan episodenya. Biasanya itu jarang karena mungkin males ya, udah banyak banget episodenya. Nah, makanya jalan keluarnya adalah dengan nonton anime-anime yang hanya 12 episode itu tadi. Oke, terus kemudian yang kedua adalah memilih genre. Nah, biasanya kalau teman-teman misalkan nonton film atau mungkin nonton drama Korea gitu kan ya, teman-teman itu sukanya genre military. Nah, nanti genre military berarti ya yang dipilih untuk memulai buat nonton anime apa gitu. Atau misalkan teman-teman ingin genre slice of life. Slice of life itu kayak semacam kehidupan sehari-hari gitu yang diceritain. Lalu school life itu ya cerita-ceritanya pelajar gitulah ya, kayak gitu. Terus ada genre apa lagi ya, action itu pasti ada. Terus isekai yang namanya ada
genre isekai. Nah, isekai ini genre yang nyeritain kita itu gimana ya, ditransfer ke dunia lain gitu, dunia lain. Pokoknya intinya ada ceritanya tokohnya ini di apa ya, entah mati terus bangkit lagi di alternative universe, atau mungkin dia ditransfer ke alternative universe. Pokoknya intinya itu dia nggak berada di dunia. Jadi ada contohnya nih, ada anime Konosubara Shishikai wo Shuku Fukuwo. Nah itu animenya itu nyeritain soal ada anak SMA namanya Kazuma. Kazuma ini dia itu mati ketabrak traktor. Matinya karena kaget sih ya. Nah biasanya kalau orang mati kan ya langsung mungkin mainstreamnya ya ke surga apa ke neraka gitulah ya pemahamannya ya. Nah kalau di anime genre isekai ini, mereka setelah mati itu ketemu sama dewa dewi atau ya kami-sama lah kalau mungkin sebutannya ya, kami-sama gitu. Nah mereka itu nanti dikirim ke dunia lain. Misalkan kalau yang di Konosuba ini tadi, si Kazuma ini dikirim ke dunia petualang. Nah jadi nanti tujuannya adalah buat ngalahkan Raja Iblis. Nah kayak gitu, itu genre isekai. Intinya kita dikirim ke dunia lain gitulah ya, isekai yang seperti itu. Nah, jadi setelah memilih genre ini tadi, udah langkah kedua kan ya, ini tadi udah memilih genre yang diinginkan. Yang ketiga adalah meminta rekomendasi ke teman yang tahu banyak soal anime. Nah misalkan teman-teman nggak punya teman yang seperti itu, teman-teman bisa tanya ke saya, nanti bisa DM IG saya ya. Nah misalkan tertarik gitu ya. Oke, setelah dapat rekomendasi, teman-teman bisa mulai enjoy nonton animenya, dan semoga benar-benar tertarik, terus mulai tertarik juga untuk mendalami cosplay atau apa-apa itu tadi, hobi-hobi pendukungnya. Nah, terus seandainya teman-teman ingin ke event, kalau teman-teman ada di Jogja, nanti kita bisa ke event bareng-bareng gitu ya. Udah DM Ovel aja, nanti kita bisa pergi bareng-bareng kalau suasananya udah normal. Semoga cepat normal ya, amin. Oke, sekian sharing Ovel mengenai produktif dengan hobi selama di rumah aja. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menyaksikan.